Ini bisa jadi pelajaran buat kita para penjual nih ya, bahwasanya konsumen itu akan meninggalkan kita sewaktu-waktu saat mereka menemukan. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Ayah Catur. Oke teman-teman semuanya, buat kalian yang dulu all shopnya rame banget, orderannya membludak, omsetnya tinggi, tapi sekarang tiba-tiba jadi merosot ya, jadi sepi banget orderan. Dan kalian sampai sekarang bingung, apa sih penyebabnya? Perasaan gue jualannya juga sama-sama aja dulu sama yang sekarang. Kalian udah nemuin video sangat tepat sekali ya, karena ada alasan kenapa all shop kalian tiba-tiba jadi sepi. So pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa alasan yang ngebikin all shop kalian yang tadinya super rame berubah drastis jadi sepi atau jadi sepi banget orderannya. Dan hal ini harus banget kalian ketahui mulai dari sekarang biar kalian cepat berubah, biar all shop kalian pulih kembali atau rame lagi. Untuk alasan yang pertama adalah mungkin produk yang kalian jual adalah produk musiman. Coba deh ya, kalian evaluasi lagi. Apakah benar produk yang gue jual ini produk musiman? Jadi intinya lakunya di saat-saat tertentu aja. Kayak misal nih, jualan masker. Mungkin dulu saat kalian jualan masker itu orderannya super membludak banget, rame banget, omset kalian jadi tinggi gitu kan ya. Iya iyalah, itu kan dulu saat rame-ramenya musim pandemi corona. Karena sekarang ini kan udah jarang banget orang pakai masker ya. Walaupun masih ada, tapi ada beberapa juga yang nggak pakai masker gitu loh. Kalau dulu kan kita ngerasa keluar rumah harus pakai masker ya, wajib gitu kan ya. Makanya orang jual masker ya pasti laku. Tapi sekarang orang jual masker udah membludak dan ternyata yang pakai juga nggak terlalu banyak. Makanya dibilang ini adalah produk musiman. Terus lagi produk apa sih? Lato-lato misalnya. Pas lagi musim lato-lato, berapapun orang jual pasti bakal rame kan ya, pasti bakal dibeli karena emang lagi musim, lagi viral gitu loh ya. Tapi seiring berjalannya waktu, pas lato-lato udah nggak diminatin lagi, ya udah orang jualan juga pasti bakal sepi. Siapa sih yang mau ngebeli? Orang semua udah pada beli, orang udah nggak dibutuhin, kan seperti itu. Kayak misal lagi hijab plisket nih, nah orang jualan hijab plisket dulu pas lagi marak-maraknya juga pasti bakal rame banget karena semuanya pada lagi buru hijab plisket, lagi viral, lagi pengen orang ya. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya tren itu kan terus berputar ya, terus berganti dan lama-lama makin sedikit peminatnya hijab plisket dan akhirnya produk kalian pasti nggak diminatin lagi. Itu masuk dalam kategori produk musiman ya. Jadi mulai sekarang coba cek lagi produk apa aja yang kalian jual, coba evaluasi lagi apakah benar produk yang kalian jual ini termasuk dalam kategori produk musiman atau bukan. Terus solusinya gimana Kak kalau misalkan ternyata produk yang aku jual adalah produk musiman? Ya solusinya sih kalian harus ganti produk ya. Jadi ikutin perkembangan zaman nih teman-teman ya, biar jualan kalian nggak stuck di situ aja. Nggak mungkin dong kalian tetap mempertahankan jualan masker aja sementara ini kurang diminatin. Jadi kalian harus ngikutin tren lagi atau mungkin ngikutin musim lagi. Apa sih yang sekarang lagi tren atau apa sih yang sekarang lagi best seller, seperti itu. Oke, next, kemungkinan yang kedua, kemungkinan ada yang jual jauh lebih murah daripada all shop kalian. Untuk kemungkinan yang kedua ini bisa saja terjadi ini ya, karena kita tahu sendiri kalau misalkan orang mau ngebeli barang ternyata ada yang jauh lebih murah dengan kualitas yang sama, pasti mereka bakal milih produk yang jauh lebih murah dong. Dan hal ini juga pernah aku alami sebagai pembeli nih ya. Jadi aku tuh dulu suka koleksi kemeja. Aku nemu di Shopee kemeja super bagus banget, bahannya ini gitu kan ya, dari toko A harganya 75.000. Karena ternyata aku puas banget nih sama produk ini, akhirnya aku beli lagi dong. Dan karena aku sering koleksi kemeja, otomatis si sistemnya Shopee itu bisa ngebaca ternyata nih orang suka kemeja. Akhirnya di beranda aku, di bagian rekomendasi, di bagian kamu mungkin juga suka, semuanya pada lewat kemeja dari berbagai macam toko, berbagai macam warna, pilihan model, pilihan harga dan sebagainya. Dan saat aku cek ternyata ada lewat tuh toko B, kemejanya tuh sama dengan toko A yang kemarin aku beli dan harganya lebih murce, cuma 60.000 doang. Di toko A 75, di toko B 60.000 ya. Akhirnya aku nyoba dong di toko B. Dan ternyata bener nih teman-teman ya, ternyata itu produknya sama toko A. Otomatis next time aku milih beli dari toko B dong, karena kan jauh lebih murah. Nah, ini bisa jadi pelajaran buat kita para penjual nih ya, bahwasanya konsumen itu akan meninggalkan kita sewaktu-waktu saat mereka menemukan produk yang jauh lebih murah daripada produk yang kita jual. Nah, kalau misalkan sekarang ini kalian tanya, Kak,
Kalau misalkan kompetitor-kompetitor pasang harga lebih murah nih Kak, terus sebenarnya aku tuh juga udah nurunin harga murah banget loh, ngambil untungnya cuma sedikit doang loh. Terus gimana solusinya? Ya solusinya mungkin kalian harus ganti supplier nih teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ngambil untungnya bener-bener mepet, coba evaluasi lagi. Apakah mungkin kalian tadi ngambil suppliernya dari tangan kedua atau mungkin tangan ketiga, yang mana dari sono harganya memang jauh lebih mahal atau udah mahal banget gitu kan ya. Dan mungkin kompetitor kalian ngambilnya dari supplier tangan pertama yang harganya jauh lebih murah. Ya iyalah, pasti kalian bakal kalah sama kompetitor lain. Kayak misalkan nih untuk sepatu yang aku pegang ini. Jadi sepatu yang aku pegang ini biasanya di marketplace atau di Shopee orang kan ngejualnya kayak harga 70 ribuan ya, kayak gini ya. Nah kalian kalau misalkan pengen ngejual sepatu ini juga, kalian harus ngambil dari supplier tangan pertama. Kayak misalkan dari sini nih ya, kalau ini sih aku ambil dari Sedayu Niaga ya. Dari Sedayu Niaga ini harganya cuma 30 ribuan doang, dan di Shopee itu orang-orang ngejual seharga 70 ribu, di Tokopedia 70 ribu, dan di all-shop lain juga sekitar 70 ribu, 80 ribu kayak gitu. Tapi dari sana cuma 30 ribu doang karena dia supplier tangan pertama. Tentunya kita bisa mainin harga dong, kita bisa ngejual di bawahnya kompetitor kita. Misalkan nih orang-orang ngejual 70, ya udah kita jual aja kayak 65 ribu atau 60 ribu, kita jual 59 ribu pun ini sebenarnya juga masih worth it gitu loh ya. Kita ngambil untungnya sedikit gitu kan ya, tapi yang beli banyak. Daripada kita ngambil untungnya banyak tapi yang beli cuma sedikit, kan bakal susah banget ya toko kita berkembangnya. Oh ya teman-teman ya, penting juga buat kalian perhatikan kualitas produk dan juga motif-motif serta pilihan warna dan modelnya dari si supplier. Jadi kalau misalkan kalian milih supplier tangan pertama, jangan cuma ngelihat atau ngelirik dari segi harganya doang, tapi juga cek lagi. Kayak misalkan nih harganya kayak gini 30 ribu, cek lagi apakah kualitasnya bagus, gimana dari segi kenyamanannya saat dipakai sama konsumen, motif-motifnya seperti apa, pilihan warnanya seperti apa. Dan aku saranin sama kalian, misalkan kalian jualan sepatu kayak gini nih ya, jangan kalian pilih sepatu yang menggunakan lem, karena itu pasti bakal cepet mengelupas saat dipakai. Kayak gini nih ya, aku pegang ini kan dia pakai sistem injeksi mesin gitu kan ya. Terus di bawah tapak kakinya dia super lentur banget karetnya, jadi mudah ditekuk, nyaman saat dipakai di kakinya konsumen. Nah ini pasti bakal worth it banget kalau misalkan kita jual, karena selain harganya murah yang cuma 30 ribuan doang, motifnya juga lucu-lucu nih, kayak Korean style kan ya, lagi musim banget, lagi viral banget. Terus juga ini menyerupai Adidas, berarti super bestseller banget pastinya. Warnanya juga soft-soft, gak norak sama sekali. Tapi dari segi kenyamanan ini juga diperhatikan sama si supplier sendiri. Udah dia bisa ditekuk, nyaman banget pas digunakan saat olahraga atau dipakai, nggak bikin sakit di kaki. Terus juga di bagian ini nggak ada lemnya nih teman-teman. Jadi pakai sistem injeksi mesin, yang mana ini ngebikin produk ini itu kalau misalkan kena air nggak akan mengelupas, jadi super awet banget. Nah ini perlu kita perhatikan nih teman-teman ya, karena kenapa sih saat konsumen ngebeli produk kita, mereka ngerasa oh ternyata murah, tapi saat mereka memakainya, ngelihat nih ya kualitas produknya, oh ternyata makin lama ternyata kualitas produknya nggak hancur loh, ternyata bagus banget loh, pasti mereka bakal repeat order lagi di toko kita. Dan ini ngebikin konsumen nggak akan kapok belanja di toko kalian. Jadi tentunya yang tadinya toko kalian all-shopnya rame, ya tetap bakal rame karena kualitas produk kalian gak mengecewakan gitu loh ya. BTW nih ya, kalau misalkan kalian pengen ngambil nih ya, kayak yang aku pegang ini aku semuanya ngambilnya dari Sedayu Niaga. Jadi adalah supplier tangan pertama produk sepatu sneakers wanita nih teman-teman ya. Dan semua produknya dia tuh harganya super murah banget sih, asli aku nggak bohong. Ini semuanya aku pegang ini 30 ribuan doang. Terus dia juga bisa COD, bisa resi otomatis. Nanti cek aja di Shopee-nya dia ataupun hubungi ke WhatsApp-nya dia juga ada. Semua linknya bakal aku cantumin lengkap banget di description box aku. Kenapa aku jelasin super lengkap kayak gini? Karena biasanya kalau aku ngasih sampel di dalam video pasti bakal nanya lagi nih kalian, Kak itu tadi supplier dari mana ya? Dari mana ya pada kayak gitu? Makanya aku cantumin aja secara langsung, atau sekalian aku cantumin biar kalian bisa ngecek langsung. Next, untuk alasan yang ketiga yang ngebikin all-shop kalian yang tadinya rame dan membludak tiba-tiba sekarang jadi sepi adalah kemungkinan kualitas produk kalian semakin menurun atau kualitas produk kalian sekarang jadi kurang bagus. Biasanya nih ya, all-shop atau para seller kalau misalkan udah rame orderan, itu kayak melupakan kualitas dari produk gitu loh. Mereka cuma ngejar setoran, ngejar target, ngejar penjualan yang tinggi, biasanya seperti itu. Dan nanti biasanya saat konsumen pada kabur semua, baru deh tuh, baru kerasa gitu kan ya. Kadang kita mikir, oh kenapa sih kok semuanya pada kabur gitu kan ya. Oh ya ternyata banyak komplain, ternyata banyak yang bilang jahitannya kurang rapi, ternyata banyak yang bilang kainnya sekarang jadi tipis, seperti itu kan ya. Makanya mulai dari sekarang coba evaluasi lagi
lagi, kemungkinan besar kenapa konsumen kalian pada kabur adalah mungkin sekarang produk kalian gak sememuaskan dulu gitu loh ya. Kalau dulu tebel, kalau dulu pelayanannya bagus, kalau dulu jahitannya rapi, kainnya bagus, sekarang mungkin udah gak seperti itu lagi. Makanya mereka perlahan-lahan pada kabur pindah ke tempat lain. Next, untuk alasan yang keempat, kenapa shop kalian sekarang jadi sepi padahal dulu rame banget? Alasannya lagi adalah kemungkinan produk kalian sudah mulai nggak diminati sama para konsumen. Ini jadi alasan yang kuat banget loh ya. Mungkin mereka sekarang ini merasa mulai bosan sama produk yang kalian jual. Jadi mereka kayak ngerasa, bosan masa modelnya itu-itu melulu. Aku udah punya banyak loh produk-produk yang itu-itu melulu seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang adalah coba untuk berinovasi lagi. Coba cari ide-ide yang lebih kreatif lagi. Kalau biasanya dulu kalian misal ngejual kemeja polosan, ya udah jangan polosan mulu, coba deh ganti model gitu kan ya. Mungkin kancingnya dikasih model-model apa kayak gitu, atau mungkin modelnya diganti Korean style gitu, atau mungkin warna-warnanya diubah. Coba yang tadinya ngejreng-ngejreng coba diganti sama warna favorit yang sekarang ini lagi tren, kayak warna-warna pastel, warna-warna soft seperti itu. Atau mungkin coba kalian cari referensi lain, mungkin modelnya dibikin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba deh cari yang sekarang lagi bestseller tuh apa. Terus Kak, itu kan kalau misalkan kita stok sendiri, kalau misalkan kita cuma ngedropship doang atau cuma jadi reseller doang seperti apa nih? Nah, kalau misalkan kalian gak nyetok barang sendiri, kalian bisa coba ganti supplier nih teman-teman ya. Karena kalau misalkan kalian ngambilnya dari supplier yang itu melulu gitu kan ya, dan konsumen udah merasa bosan sama produk yang kalian jual, ya udah solusinya yang lain adalah kalian harus ganti supplier dong. Otomatis kita harus ganti tempat lain gitu loh, yang ngebikin produk kita jadi bestseller lagi atau enggak stuck di situ aja. Oke teman-teman, itu tadi 4 kemungkinan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan shop kalian sekarang berubah jadi sepi ya. Padahal dulu rame-rame aja gitu kan ya. Semoga setelah kalian nonton video ini kalian bisa evaluasi seperti apakah produk kalian, dan semoga kalian bisa menemukan alasannya nih teman-teman dan segera diperbaiki. Dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi update dari aku seputar bisnis online yang lainnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.